Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Pratiwi, NIM belakang 189 dari Rombel Akuntansi B19 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan memaparkan tentang bab 7, yaitu pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Dalam sebuah buku tahun 1910, seorang filosofi di Columbia University, John Dewey, mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, yaitu membentuk satu pertimbangan. Pendekatan sistem yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih berhasil. Selanjutnya yaitu urutan langkah. Upaya persiapannya yaitu langkah pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Dapat terlaksana dengan menggunakan sistem umum sebagai pola. Yang kedua yaitu mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Berikut merupakan gambar dari area bisnis dalam suatu sistem yang terdiri dari direktur utama, subsistem pemasaran, subsistem produksi, subsistem keuangan. Lalu di bawahnya juga ada subsistem SDM dan subsistem layanan informasi. Selanjutnya yaitu upaya definisi. Dipicu oleh suatu masalah atau problem yang menandakan bahwa keadaan berjalan baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Gejala adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh masalah yang biasanya lebih jelas daripada akan masalah tersebut. Sedangkan masalah sendiri adalah kondisi atau kejadian yang merugikan, berpotensi merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan. Pernyataan ini mengakui bahwa manajer akan bereaksi atas keadaan tersebut, begitu pula sebaliknya. Langkah keempat yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima yaitu menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Unsur-unsur sistem juga harus dianalisis secara berurutan. Yang pertama, mengevaluasi standar. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi manajemen. Keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Berikut merupakan gambar dari bagian sistem yang dianalisis secara berurutan. Dalam upaya solusi, memuat beberapa cara. Yang pertama, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Mengidentifikasi cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Lalu mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi dengan kriteria evaluasi yang sama, yang mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Memilih solusi yang terbaik. Lalu menurut Henry Michbrook, ada 3 cara yang dilakukan manajer untuk memilih alternatif yang terbaik. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, mempertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu tawar-menawar. Langkah ke-9 yaitu mengimplementasi solusi. Dan langkah yang 10 adalah menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi, yaitu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi.
Nah, di sini terdapat SDLC tradisional yang memuat tahapan yang pertama perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Pekerjaan-pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach. Berikut merupakan gambar dari pola melingkar dari siklus hidup sistem. Typing adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai, dan prosesnya disebut prototyping. Di sini ada beberapa jenis prototipe. Yang pertama, prototipe evolusioner yang memuat 4 langkah pembuatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, menggunakan prototipe untuk digunakan menjadi sistem produksi. Yang kedua, yaitu prototipe persyaratan. Langkah pembuatannya hampir sama dengan prototipe evolusioner. Yang membedakan yaitu langkah keempat, membuat kode sistem baru, lalu menguji sistem baru, menetapkan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang terakhir membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Di sini terdapat daya tarik dan juga kesulitan dari prototyping. Daya tariknya yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Lalu, potensi kesulitan dari prototyping sendiri yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas cepat dan kotor dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Pengguna dapat terlalu bergembira dengan prototipe yang diberikan. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak memberikan teknik desain yang baik. Nah, berikut merupakan gambar dari pembuatan prototyping evolusioner yang sebelah kiri, dan yang kanan yaitu pembuatan prototyping persyaratan. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD atau Rapid Application Development adalah pengembangan aplikasi cepat yang diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD sendiri yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegritas yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Unsur-unsur penting RAD sendiri yaitu manajemen, manusia, metodologi, dan alat. Selanjutnya yaitu pengembangan berfase. Pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian pemasangan sistem. Fase-fase modul. Metodologi RAD paling sesuai dengan sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya adalah cara bagaimana sistem dibagi menjadi modul-modul yang masing-masing akan dianalisis, dirancang, dan akan dibuat secara terpisah. Lalu ada desain ulang proses bisnis, yaitu proses pengerjaan ulang sistem atau disebut juga rekayasa ulang. Yang pertama, inisiasi strategis proyek-proyek BPR. Nah, BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan, sehingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis.
Lalu rekayasa terbalik, yaitu proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Lalu ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Lalu ada pemilihan komponen-komponen BPR. Mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya yaitu menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Semuanya adalah metodologi, cara-cara yang dikomunikasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Yang pertama, alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi atau cara yang direkomendasikan dalam pemecahan masalah sistem. Lalu ada pendekatan yang dipicu data dan dipicu oleh proses. Awal pengembangannya hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer, tetapi munculnya basis data tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Selanjutnya yaitu pemodelan proses. Pertama kali dilakukan diagram alur atau flowchart, namun popularitasnya berumur pendek. Saat diagram arus data dengan 4 simbol muncul dan menjadikan minat akan penampakannya muncul seketika pula. Nah, di sini ada diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Simbol tersebut mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan, yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang terakhir adalah penyimpanan data. Selanjutnya yaitu kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Lalu kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Selanjutnya yaitu ada manajemen proyek. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite untuk memberikan panduan arah dan kendali secara terus-menerus, maka disebut steering committee atau komite pengarah. Steering committee ini membentuk komite dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan. Nah, ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan penyelesaian. Nah, di sini ada kepemimpinan proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Lalu ada dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, Logic Software menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut easyproject.net. Perusahaan menawarkan kursus manajemen proyek secara online sebagai bantuan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen proyek para karyawannya. Mengestimasi biaya proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembang. Yang kedua, pengembangan historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat teknik serta output. Input pengestimasian biaya. Pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Informasi historis terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Di sini ada alat-alat dan teknik estimasi biaya.
Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.